Martabat bangsa itu akhlaknya, bukan agamanya. Syauqibi tidak mengatakan wa innamal umamul adyanu ma baqiyat. Martabat bangsa tergantung agamanya, tidak. Akhlaknya, teologinya benar, syariatnya benar, masjidnya sholat penuh misalkan, ramai syiar Islam. Tapi kalau akhlaknya runtuh, budayanya runtuh, martabatnya runtuh. Begitu pula orang akhlaknya baik, walaupun agama teologinya tidak benar, tapi akhlaknya baik, bermartabat bangsa itu. Kita lihat negara Eropa, misalkan negara Skandinavia, negara yang adil, makmur, sejahtera, tidak ada korupsi, tidak ada kezaliman, tidak ada penindasan. Akhlaknya baik, muasyarahnya baik, muamalahnya baik, musyarakahnya baik. Teologinya barangkali menurut kita salah lah, tidak benar teologinya. Tapi mereka akhlaknya baik, budayanya baik. Budaya kita lebih unggul daripada budaya Arab. Contoh satu. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdhul anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, a'azzahullah bi'izzatih wa akramahu bikaramih. Ashabal fadilah, hadratul mustasyarin, ashabal fadilah, hadratul asai syuriyah, wabil khusus ar-ra'isil am, Kiai Haji Miftahul Akhyar, atalallahu baqa'ah, dzukran wal ummah. Rekan-rekan pengurus Tanfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabar an-nahdiyah, pengurus NU seluruh Indonesia dari wilayah cabang MWC Ranting yang ikut serta hadir dalam acara ini melalui virtual. Saya ditemani oleh Kiai Haji Dr. Marsyudi Suhud, Ketua PBNU, dan Gus Imam Pituduh, Wakil Sekjen PBNU. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Syukuran aziman, hamdan katsiran, karena usia Nahdlatul Ulama telah memasuki usia yang cukup dewasa, hampir 100 tahun, yaitu menurut hitungan Qamariyah 98 tahun. Kalau hitungan Syamsiyah 95 tahun. Baik Qamariyah maupun Syamsiyah menunjukkan bahwa kita jam'iyah sudah dewasa, sudah banyak, sudah panjang perjalanannya, banyak andil dan kontribusinya untuk bangsa ini, banyak lika-likunya, kadang menjumpai jalan yang mudah, lurus, lebar, halus, tapi tidak kurang, tidak sedikit kita jumpai jalan yang terjal, yang belok-belok, yang curam, yang naik tinggi, nanjak tinggi, yang turun sangat tajam. Itu hal yang sangat biasa. Alhamdulillah sampai hari ini nahnu ala tariqil haq, nahnu ala tariqis shawab. Sampai malam ini NU masih on the right track, masih dalam jalan khittah yang benar, menjalankan amanah yang kita warisi dari para ulama pendiri NU, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau kita melihat bangsa Indonesia secara keseluruhan, kita bersyukur kepada Allah. Bangsa yang terdiri dari 17.000 pulau, yang terdiri dari lebih dari 1.000 suku, sekian ratus bahasa, lebih dari 400, lebih dari 700, sekian agama, sekian budaya, tradisi, kita mampu melangkai sekat-sekat etnik, suku, budaya antar kita. Perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan tradisi, perbedaan agama bahkan sudah tidak lagi menjadi ganjalan bagi
bangsa Indonesia. Sedikit masih ada dalam agama. Tapi kalau suku, etnik, budaya, tradisi sudah tidak ada sama sekali. Baik di kantor pemerintah, di kantor swasta, organisasi, partai politik, klaster perumahan, direkturnya orang Jawa, sekretarisnya orang Batak, wakil direkturnya orang Sunda, itu sudah tidak lagi menjadi masalah. Itu di kita harus kita syukuri. Artinya kita sudah dewasa, mapan dalam berbangsa dan bermasyarakat. Nah, di Timur Tengah, mohon maaf, di Timur Tengah, faktor perbedaan suku masih menjadi ganjelan yang paling serius. Sehingga agama belum bisa menyatukan mereka. Di Afghanistan, 100% Muslim, 98% Sunni, madhabnya Hanafi, Maturidi, Naqsyabandiyah, 2% Syiah. Perang saudara sudah 40 tahun. Padahal hanya terdiri dari 7 suku. Di Irak sudah 1 juta lebih orang meninggal, nyawa menghilang. Karena kepentingan politik yang dimotivasi oleh perbedaan suku, oleh faktor perbedaan suku. Sesama Islam. Pernah terjadi sholat Jumat bersama, jam 2 perang yang tadi bersama sholat Jumat. Malah yang non-muslim tidak perang, menonton malah. Menjadi penonton. Di Suriah sudah sekian tahun, sudah ratusan ribu yang meninggal dunia. Semuanya Islam. Ada Wahabi, ada ISIS, ada Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah, Takfiri, Jihadi, apalagi Syiah, Sunni, dan seterusnya, semua aliran sekte ada di Suriah yang semuanya itu merupakan faktor penyebab mereka perang saudara sampai hari ini. Begitu pula di Mesir belum selesai, di Libya belum selesai antara Libya Timur Benghazi dan Libya Barat Tripoli, di Somali negara bangkrut, bubar negara Somali itu 100% Syafi'i, 100% Muslim, 100% Syafi'i. Nigeria juga sama. Walhasil, alhamdulillah di kita masalah perbedaan suku, etnik, budaya sudah tidak lagi menjadi masalah. Itu semua berkat adanya kekuatan civil society, pilar yang bisa menyatukan bangsa ini. Ikatan yang bisa menyatukan bangsa ini adalah kekuatan civil society, antara lain yang andilnya besar adalah Nahdlatul Ulama, di samping ormas-ormas yang lain. Kita mengakui juga ormas-ormas yang lain. Tapi karena Nahdlatul Ulama yang paling besar, maka sudah barang tentu andilnya, kontribusinya, faktor NU yang paling besar dalam memperkuat solidaritas, kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia ini. Ketambahan lagi, jargon dari Mbah Hasyim Asy'ari yang dicetuskan sejak tahun 1917, hubbul waton minal iman, nasionalisme bagian dari iman. Anda seorang mukmin beragama harus nasionalis. Anda seorang nasionalis harus beragama. Oleh karena itu, nasionalisme kita nasionalisme religius, bukan nasionalisme sekuler seperti yang ada di Timur Tengah. Nah, sekarang apa masalahnya di Timur Tengah? Apa yang kurang itu? Islamnya benar, rukun imannya benar, dipikir rata-rata lah. Rukun Islamnya benar, semua percaya pada Allah, pada malaikatnya, dengan kitab sucinya, kepada para nabi, pada hari kiamat, percaya pada takdir, qada qadar. Rukun Islamnya sama semuanya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji dan umrah, sama, gak ada bedanya. Arab dan kita sama. Yang beda apanya? Akhlaknya, budayanya. Oleh karena itu, Nabi dalam pernyataannya sangat populer, semua kita tahu, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidak sekali-kali saya diutus oleh Allah di muka bumi ini kecuali membawa misi menyempurnakan akhlak, membangun akhlak yang mulia. Apakah akhlak yang mulia itu? Mahiyal akhlakul karimah? What is the good moral? Apa itu akhlak karimah itu? Nah, kalau kita rinci ya banyak, tapi bisa diringkas dalam satu kata. Akhlakul karimah itu ringkasnya adalah husnul muasyarah,
membangun pergaulan yang baik, husnul muamalah, interaksi yang baik, husnul musyarakah, kebersamaan yang baik, bagi-bagi yang baik. Ya, ini luar biasa. Jadi kalau sudah akhlakul karimah, selesai semuanya masalah. Hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, orang kaya dan si miskin, yang miskin dengan yang kaya, pejabat dengan pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan pemerintahnya, yang pintar dengan yang bodoh dengan yang pintar, tentara dengan masyarakat, masyarakat dengan tentara, polisi dengan masyarakat, masyarakat dengan polisi. Kalau itu semua dibangun dengan husnul muasyarah, husnul muamalah, husnul musyarakah, selesai masalah. Walaupun agamanya apa, sukunya apa, selesai. Gak ada konflik, gak ada ketegangan. Ya kalau tuh ada perbedaan pasti, tapi tidak akan terjadi sampai menyebabkan kita pecah atau perang saudara. Akhlakul karimah masalahnya. Bukan agamanya, bukan. Agamanya orang Arab barangkali lebih dari kita. Ilmu agamanya, imannya lebih dari kita. Saya yakin. Tapi kenapa perang saudara gak pernah berkesudahan? Akhlaknya, budayanya, moralnya yang carut marut bangkrut gak karu-karuan. Seorang penyair dari Mesir, pemikir dan penyair dan filosof juga, Ahmad Shauqi mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa itu akhlaknya, bukan agamanya. Shauqi tidak mengatakan wa innamal umamul adyanu ma baqiyat. Martabat bangsa tergantung agamanya, tidak. Akhlaknya, teologinya benar, syariatnya benar, masjidnya sholat penuh misalkan, ramai syiar Islam. Tapi kalau akhlaknya runtuh, budayanya runtuh, martabatnya runtuh. Begitu pula orang akhlaknya baik, walaupun agama teologinya tidak benar, tapi akhlaknya baik, bermartabat bangsa itu. Kita lihat negara Eropa misalkan negara Skandinavia, negara yang adil, makmur, sejahtera, tidak ada korupsi, tidak ada kezaliman, tidak ada penindasan. Akhlaknya baik, muasyarahnya baik, muamalahnya baik, musyarakahnya baik. Teologinya barangkali menurut kita salah lah, tidak benar teologinya. Tapi mereka akhlaknya baik, budayanya baik, bermartabat mereka itu. Oleh karena itu, Shauqi mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau umat bangsa itu budayanya hancur, maka martabatnya pun akan hancur. Walaupun agamanya benar, walaupun agamanya hak, agama yang hak, Islam lah katakan, teologinya benar, syariatnya benar, tapi akhlaknya hancur, hancurlah martabat bangsa itu. Nah sekali lagi alhamdulillah Indonesia tidak seperti itu. Ya, jadi yang menarik di Timur Tengah itu, Mesir atau semualah, Suriah atau Irak, kalau saya ketemu dengan satu-satunya orang ulamanya hebat-hebat, high level, tokoh-tokohnya internasional, udah levelnya itu. Di Lebanon, di Suriah, di Irak, di Mesir. Tapi kalau sudah jadi satu, gagal. Jadi satu kok nggak mampu bersatu. Di kita, ulamanya sedang-sedang saja. Paling-paling bisa baca Safina Sulam. Paling-paling bisa ngimami tahlil, mimpin tahlil. Lumayan ceramah lah, khutbah. Tapi kita berhasil membangun kebersamaan. Berhasil membangun husnul muasyarah. Berhasil membangun husnul muamalah. Berhasil membangun husnul musyarakah. Mereka yang alim-alim, yang pintar-pintar itu, ahli tafsir, hadis, fikih dan lain-lainnya, gagal membangun muasyarah dan muamalah musyarakah. Itu yang harus kita syukuri bagi kita ini. Oleh karena itu yang sering sekali saya katakan, silahkan belajar cari ilmu ke Arab. Gus Dur keluaran Irak, Gus Mus keluaran Mesir, Pak Quraish Shihab Mesir, Alwi Shihab juga adiknya, Pak Agil Munawar keluar Mekah, senior saya itu. Saya jelek-jelek ya 13 tahun di Mekah ini, S1 sampai S3. Pulang jangan bawa budaya kita lebih unggul daripada budaya Arab. Contoh satu aja kecil, contoh kecil saja. Di sana lewat di depan orang sedang sholat biasa. Malah melangkai kepalanya orang lagi sujud biasa. Ayo yang sudah pernah haji, yang sudah haji pasti pernah mengalami kepalanya dilangkai lagi sujud itu. Di kita jangan coba-coba melangkai kepala orang lagi sujud atau lewat di depan orang lagi sholatnya sudah jelek sekali di kita ini. Di sana kak adik panggil kakak tidak ada kak, mas, bang, nggak ada, namanya doang, namanya saja langsung. Di kita
Betapa jeleknya kalau adik panggil namanya saja pada kakaknya. Harus ada Kang, Kak, Mas, Bang. Kalau namanya saja nggak biadab itu orang adik itu nggak beradab. Itulah budaya kita lebih baik daripada mereka. Banyak contohnya, ini contoh sekedar contoh kecil saja. Nah, begitu pula yang kuliah, silakan kuliah ke Amerika, Eropa, Australia, monggo. Monggo sekolah di Amerika, Australia, Eropa, monggo. Tapi pulang bawa teknologi. Jangan bawa budaya. Nanti mentang-mentang dari Amerika pulang ke sana kemari, bawa whisky, bawa botol whisky dengan pacarnya, duduk di pinggir jalan ciuman gitu. Jangan. Budaya kita punya sopan santun, tidak pantas kita ciuman di pinggir jalan di depan orang ramai. Nggak pantas. Itu bukan budaya kita. Oleh karena itu, kita harus yakin, harus bangga dengan keunggulan budaya kita. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat kebanggaannya masing-masing. Lah kita ini bangga dengan budaya kita. Oleh karena itu, ketika kita berbicara, mari kita pertahankan NKRI, mari kita pertahankan persatuan Indonesia, keutuhan Indonesia. Bukan hanya keutuhan darat dan lautnya, geografinya, bukan hanya keselamatan geografinya, tapi yang paling penting lagi, keselamatan budayanya, kepribadiannya, jati dirinya. Kalau sudah kepribadiannya hilang, hilanglah martabat kita semua ini. Nah, pesan saya untuk menghadapi era sekarang ini, mari generasi muda dan ulama seperti yang disinggung oleh Presiden tadi, yang saya harapkan mampu mengkontekstualisasikan ajaran kitab kuning. Ilmu-ilmu yang ada dalam kutubut turath, kitab kuning. Ayo kita harus mampu mengkontekkan. Sebenarnya semua masalah-masalah yang prinsip yang berkaitan dengan syariat Islam di kitab kuning sudah ada. Ya, kalau toh membutuhkan tambah-tambahan isi hadiah baru itu sedikit sebenarnya. Semua sudah dibahas pada pokok-pokoknya. Tinggal kita harus mampu bagaimana agar nas ibarat yang ada kitab Turath itu mutabaqah liz-zaman, munasabah lil waqi'. Kontekstual dan cocok dengan zaman sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus bangga dengan pesantren. Kita bangga dengan kitab Kutubut Turath. Kita bangga dengan kiai-kiai yang selalu berpegang teguh dengan nilai-nilai prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimulai dari Sapinah, Sulam Najab, Sulam Taufik, Fathul Qorib, Fathul Wahhab, dan seterusnya. Mahalli, Iqna, dan seterusnya. Kita bangga dengan Jawahirul Kalamiyah, Tijan Darori, Aqidatul Awam, dan puncaknya misalkan Fathul Majid atau kiranya Maqalatul Islamiyyin karena Imam Asy'ari. Kita bangga dengan kitab Bidayatul Hidayah, Adabuddin, kemudian sampai ke Minhajul Abidin, sampai kepada Ihya Ulumuddin. Itu kita harus bangga dengan prinsip-prinsip yang kita warisi dari para ulama Sunnah wal Jamaah, terutama madhab Asy'ari, madhab Syafi'i, dan madhab Abu Hamid Al-Ghazali dalam tasawuf.